Three, two, one, action. Halo, halo, balik lagi di The Milan Channel. Belum balik lagi ya, ini masih video pertama ngomong-ngomong. Oke, kalau gitu hari ini kita bakal bahas soal praktikum patologi klinik. Temanya hematologi. Nah, hari ini kita punya narasumber nih teman-teman. Langsung aja kita panggilin Kak Ken Milen. Halo, halo. Aduh, pegel. Halo, Kak. Halo, halo. Apa kabar, Kak? Baik-baik. Bisa langsung perkenalkan diri aja, Kak. Ya, baik. Semuanya kenalin. Aku Ken Milen. Aku statusnya sekarang mahasiswa di FKIK Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Ukrida. Kalau kalian tahu, dia tuh adanya di seberang tol yang Jalan Arjuna. Ya, paling itu aja. Aku angkatan 2017. Mungkin ada yang tahu? Wih, anak Jakbar nih, Kak, ceritanya. Iya, bener. Kampusnya di Jakbar. Nah, ya udah kalau gitu, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja kali ya, Kak. Kita mulai bahas topiknya satu Let's persatu. go. Gimana? Udah siap, Kak? Ready. Oke, ini yang pertama kita mau bahas soal fungsi vena. Bisa jelasin nggak, Kak, gimana sih cara kita ngelakuin fungsi vena nih, prosesnya nih gimana nih, sampai keluar si darahnya itu tuh gimana nih, Kak? Oh. Ya, jadi awal-awal masuk kedokteran tuh pasti seneng banget nih sama yang gini-gini karena baru pertama kali ya megang beginian. Jadi itu simple aja dari fungsi vena karena pertama tuh cuma kita yang pertama siapin alat dulu yang diperlukan. Contohnya tuh misal seperti kapas, alkohol 70%, semplit, penampung darah, nah, itu perlu tuh disiapin sekarang. Selanjutnya kita bersihin tuh daerah yang akan nanti ditunjuk oleh alkohol 70%. Contoh, ini adanya di tangan bagian depan ya. Nah, kita biarkan sampai kering. Nah, jika mau ambil darah vena di daerah fossa kubiti yang biasa sering kalau kalian tahu tuh adanya di siku sini, itu bisa juga tinggal pasangin aja ikatan pembendung darah di lengan atasnya. Setelah itu, pasien diminta untuk mengepal dan membuka tangan berkali-kali. Nah, selanjutnya gampang. Pemasangan bendungan itu tidak boleh terlalu erat. Karena kalau terlalu erat tuh darahnya tuh bisa peluangnya dua, kejepit nggak keluar darah, atau darah yang sisa di bawah itu mengucur dengan cepat ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita tegangkan kulit bagian atas vena yang telah ditusuk dengan jari kiri supaya vena itu tidak bergerak. Nah, selanjutnya tusuk kulitnya sesuai ya dengan ini, kita feeling aja pembuluh venanya ada di mana dengan jarum dan semprit yang kita pakai dengan tangan kanan sampai ujungnya itu masuk ke lumen venanya. Nah, lepaskan bendungan. Selanjutnya dengan perlahan kita hisap dengan sempritnya. Perlahan sesuai yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya sudah selesai nih, letakkan kapas kering di atas jarum yang kita tusukin ke kulitnya. Kemudian cabut semprit dan jarum perlahan-lahan. Selanjutnya, kulit yang bekas tusukan itu ditekan dengan kapas kering selama beberapa menit sampai darah itu nggak keluar banyak lagi. Selanjutnya lepaskan jarum dan semprit dan alirkan darah dari semprit ke botol ke penampung. Selanjutnya, bila menggunakan antikoagulan, darah itu harus segera dicampur dengan antikoagulan sampai dengan homogen. Gitu sih, Kak. Simpelnya. Wah, gitu, Kak. Kayak sedep-sedep nyeri gitu ya. Kalau lihat jarum tuh, Ya, aduh saya tuh takut jarum, Kak, orangnya. tapi Sakit nggak seru. sih, Kak, sebenarnya kalau di fungsi vena itu? Mungkin awal-awal aja, tapi lama-lama udah kebiasa mungkin. Masih sakitan gigitan semut kayaknya. Anjay, sakitan gigitan semut. Udah jelas sih. Gimana nih teman-teman? Mantep kan penjelasan dari Kak Ken? Kalau gitu kita langsung aja nih ke topik yang kedua yang mau kita bahas. Nah, gimana sih cara ngitung HB dengan cara sahli, Kak? Oke, habis hal ini juga sebenarnya simple. Kita tuh akan menggunakan namanya itu hemometer, di mana kita membutuhkan reagen berupa HCl 0,1 M. Nah, alat ini berupa sebagai komparator blok. Nah, itu dan juga ada pipet sali, tabung. Jadi begini, caranya itu mudah. Pertama siapkan alat yang tadi saya sebutkan dan reagen yang diperlukan.
Selanjutnya tuh kita isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 m atau sampai dengan garis tanda 2. Itu yang terbawah tuh kalau bisa ditunjuk sama kakak. Nah, habis itu kita isi pipet sahli dengan darah sampai garis tanda 20 mikroliter. Nah, itu bersihkan pipetnya sahlinya dari darah yang agar yang netes-netes pada ujungnya di bagian pipet yang bagian luar aja. Nah, selanjutnya masukkan pipet sahli ke bagian dasar tabung pengencer yang telah diisi dengan larutan HCl 0,1 N yang tadi dan alirkan darah dari pipet sahli ke dalam larutan HCl 0,1 N dan alirkan darah dari pipet sahli ke dalam tabung pengencernya sehingga darah bercampur dengan HCl yang tadi 0,1 N tadi. Nah, selanjutnya kita cegah terjadinya penggelembungan udara. Nah, selanjutnya kita bilas deh pipet sahli dengan larutan HCl lagi dalam tabung pengencer sampai dengan jernih. Selanjutnya, campur darah dengan larutan HCl 0,1 N dengan baik sampai dengan terbentuk warna coklat. And then, tambahkan aquades tetes demi tetes. Ini penting banget. Kita sambil setiap kali diaduk sampai dengan terbentuk warna yang sama sampai dengan warna standar yang kita sudah tentukan. Nah, selanjutnya persamaan warna dengan warna standar harus tercapai dalam waktu 3-5 menit saja setelah darah dicampur dengan HCl 0,1 N. Seperti itu, Kak. Simpelnya. Mudah kan? Jadi kita tuh ngitung HB-nya tuh dari berdasarkan persamaan warnanya itu ya, Ya, Kak? bener, Kak. Oke, jelas sih sejauh ini. Kalau gitu kita lanjut aja nih next ke topik berikutnya ya. Iya, Kak. Nah, kan sel darah ini ada macam-macam ya, Kak. Ada sel darah putih, ada sel darah merah. Bisa jelasin nggak, Kak, kalau sel darah merah tuh morfologinya kayak gimana? Sel darah putih tuh ada apa aja? Terus morfologinya tuh kayak gimana, Kak, kira-kira? Iya, iya. Nah, ini buat orang awam mungkin taunya darah tuh cuma satu ya, ada merah doang ya. Ternyata tuh di kedokteran atau di SMA biologi kita tuh udah belajar darah itu banyak sel-selnya, ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit dan jenisnya tuh banyak lagi. Jadi dari sel darah merah dulu ya. Morfologinya tuh sel darah merah merupakan komponen esensial pada tubuh manusia pada keadaan normal. Seluruh bentuk itu bikonkav yang sel darah merah, tidak berinti dan berfungsi sebagai pembawa oksigen, itu sel darah merah. Sedangkan sel darah putih itu banyak banget nih jenisnya. Kita bisa tentuin dari yang kanan dulu ya, ada basofil. Itu tuh sitoplasma, mengandung granul, bentuknya granul tidak selalu bulat, tetapi ukurannya tidak sama. Dia biasanya berwarna biru, hitam, dan ada juga yang menutup inti selnya. Itu yang basofil. Selanjutnya ada eosinofil ya. Eosinofil itu berupa sitoplasma mengandung granula bentuk bulat dengan ukuran yang sama, besar, dan berwarna merah hingga jingga. Distribusi granulanya tidak menutupi inti sel. Selanjutnya ada neutrofil nih. Neutrofil ada batang, ada segmen. Nah, yang batang sama segmen ukurannya sama. Nah, bedanya apa? Pada sitoplasma terdapat granula neutrofilik yang berwarna merah dan biru dan itu tersebar merata. Bentuk inti selnya biasanya melekuk, mirip U lah, U itunya, huruf U. Nah, lekukan inti yang lebih dari dalam metamelosit diameternya pendek, inti lebih pendek dari setengah diameter panjang inti itu berbentuk U. Nah, struktur kromatinnya itu kasar. Sedangkan yang segmen itu tuh lebih ke titik-titik gitu. Jadi dia udah putus gitu. Jadi sitoplasmanya biasanya berwarnanya merah muda. Terdapat granula neutrofilik tersebar merata, inti selnya lepas terputus sehingga akan terbentuk 2-5 lobus. Jadi seperti udah terputus lah huruf U-nya. Nah, mungkin lanjut ke limfosit ya. Limfosit itu selnya tuh bermacam-macam, berbentuk bulat, memanjang. Ada juga sitoplasma berinti biru, bergranula kasar, ukuran granula tidak sama, warna granula biru, inti bulat, kadang melekuk, kromatin kasar, membadat, dan terdapat ini di sekitarnya, di sekitar intinya. Selanjutnya ada monosit. Monosit itu biasanya sitoplasmanya biru kelabu, kadang pseudopodia. Itu granulanya halus, ukurannya sama besar, tersebar merata, berwarna kemerahan, dan di dalam sitoplasma dapat dijumpai vakuol atau benda-benda yang difagosit, inti sel bulat atau seperti ginjal warna inti kemerahan dengan struktur kromatin menyerupai girus total. Oke, tadi eritrosit udah ya. Oke,
Mungkin itu aja ya di Oke, pertanyaan ini. mantap-mantap. Kak Ken, kita lanjut aja ya ke topik berikutnya. Kita Ya, punya apa nih? Coba kita lihat ya. Oh iya, ada iklan oh iklan dulu ya. nih. Jadi, tayangan kali ini nih disupport sama 3 channel. Teman-teman bisa bantu subscribe channel-channel yang aku tulis. Ada The Milan Channel, Range Channel, dan juga Beatrix Dervi. Ayo, yuk. Kita bantu subscribe ya, teman-teman. Subscribe teman-teman, jangan lupa. Oke, udah dulu nih iklannya. Next ya, Oke. Kak. Iya, iya. Nah, sekarang kita mau bahas, kalau tadi kita bahas fungsi vena, sekarang kita bahas fungsi kapiler. Oke. Gimana nih, Kak? Nah, fungsi kapiler ini berbeda dengan fungsi vena. Vena jelas kita ambilnya darah dari vena. Sedangkan kalau kapiler kita ambil pembuluh darah kapiler. Mudahnya gitu aja simpelnya bedainnya. Nah, kapiler ini biasanya kita gunain memang pemeriksaannya itu hanya simple tapi sering diperlukan oleh masyarakat atau warga-warga. Jadi fungsi kapiler ini tuh kita menggunakan daerah yang digunakan tuh seperti yang ada di gambar ya. Paling sering, paling umum digunakan tuh pada jari 2, 3, 4. Telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Nah, daerah yang dipenunjukkan ini terlebih dahulu kita bersihkan dengan kapas dan alkohol 70%. Sama, kita bersihkan biar steril juga. Lalu dibiarkan sampai kering, lalu kita tusuk menggunakan lancet yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingin sama yang tadi fungsi vena. Dengan posisinya tuh tegak lurus teman-teman seperti yang ada di gambar yang sebelah kanan tuh ya. Nah, itu tuh tegak lurus dengan sidik jari dari pasien sendiri yang ingin cek darahnya. Selanjutnya, setelah darah keluar, tetesan darah pertama kita buang. Yang diambil adalah tetesan darah selanjutnya. Ada contoh gambarnya tuh ya, seperti itu. Ya, mungkin simpelnya begitu ya. Ini mungkin paling simpel ya. Teman-teman bisa lihat di toko-toko kesehatan, toko-toko jual yang sabun di mall-mall sering ini juga ada kok. Itu mungkin Kak. Buat periksa gula darah sama kolesterol gitu-gitu ya, Kak? Iya Biasanya benar kalau di banget. toko-toko gitu. Ini Benar-benar. lebih nggak sakit sih, teman-teman, daripada Iya. yang tadi ya, kalau kita lihat-lihat. Lebih nggak ngeri ya. Oke. Iyalah, nggak sedap-sedap nyeri gitu, Kak. Iya. Oke, kita next ya, Kak. Kita langsung ke... Nah, ini gimana nih cara lakuin sediaan apus darah Oke. tepi, Kak? Oke. Pewarnaan buat sediaan apus darah tepi ini gimana nih caranya, Kak? Oke. Aku jelasin nih. Jadi sediaan apus darah tepi ini simple. Kita tetesin darah di objek gelas. Ini gelasnya nih, kaca nih, ini kaca berbentuk persegi panjang ini. Kemudian kita dapat menggeser dengan kaca satunya, penggeser ke arah kanan. Itu ada contoh gambarnya ya. Nah, dan geser ke arah kiri, dari kanan ke kiri jadinya. Nah, darah yang terdapat pada kaca digeserkan sampai dengan habis. Setelah itu dibiarkan mengering. Selanjutnya dilakukan pewarnaan right dan atau giemsa. Oke. Itu tuh untuk pewarnaan yang digunakan adalah right ya. Selanjutnya aku jelasin ya gimana sih caranya. Jadi kita letakkan nih kacanya nih, gelasnya nih di sediaan raknya. Nah, setelah itu hadapin ke atas. Kita fiksasi dengan keadaan dengan sediaan dengan metanol absolut. Itu kurang lebih 10 menit. Sama 10 menit lah. Teteskan larutan right-nya di atas seluruh permukaan sediaan. Tunggu sampai dengan 7 menit. Tanpa membuang larutan right-nya, teteskan larutan penyanggahnya. Itu yang pH-nya 6,4 ke atas. Nah, di permukaan sediaannya. Tunggu sampai 5-12 menit. Selanjutnya kita bisa bilas dengan air. Nggak perlu kenceng-kenceng, pelan aja, perlahan-lahan. Untuk membuang zat warna yang terapung pada permukaannya yang ininya. Jadi kita cuma warnain, habis itu kita buang. Nah, juga buang kotorannya juga. Jadi kacanya sediaannya dalam posisi vertikal atau membiarkan mengering. Saat itu kita udah jadi deh. Itu udah bisa dicek deh di bawah mikroskop. Seperti itu Kak, simpelnya. Oh, gitu, Kak. Itu tadi yang white ya, Kak? Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung next aja nih, Kak ya. Oke. Kita lihat berikutnya ada. Nah, ini ada tabel hitung jenis, Kak. Bisa jelasin nggak, Kak, cara penggunaan tabelnya gimana sih, cara bacanya nih, cara masukin hasil hitungannya ke dalam nih gimana nih, Kak, caranya?
Jadi untuk hitung jenis ini nih ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Pertama, tabel ini nih penting adanya ya. Sampai dengan 100. Nah, ada di sini basofil, eosinofil, ada batang, ada segmen, ada limfosit, ada monosit. Nah, yang terakhir jumlah selnya. Jadi gini teman-teman, yang harus kita lakukan adalah dengan mengisi tabel ini pada kolom pertama, isi sampai dengan jumlah 10 sel. Bodoh amat kita nggak pentingin soal berapa jumlah lapang pandang yang bakal kita lihat. Intinya kita dapatkan 10 sel, sel apa aja itu, nanti kita isi, maka kita dapat langsung bergeser ke kolom berikutnya. Setelah itu jumlah mencapai 100, maka dihitung deh jumlah masing-masingnya berapa, basofilnya berapa, eosinofilnya berapa, batangnya berapa, segmennya berapa, limfositnya berapa, monositnya berapa. Nah dari situ baru deh kita bisa lihat mana sih yang meninggi, mana sih yang enggak gitu gitu Kak. Simpel banget ini. Oh, jadi gini ya Kak. Jadi kalau misalnya di kolom nomor 1 nih, kita isi dulu sampai penuh 10, baru geser gitu Kak ke sebelah. Benar banget Kak. Oke. Nggak mesti apapun itu selnya ya. Jadi apa aja selnya, asal udah Ya, 10 kita geser gitu cantumin. Kak. Ya, benar-benar. Yang paling penting di sini Oke, nanti poinnya kita terakhir harus baru. bisa membedakan Kak. Basofil tuh kayak gimana sih, eosinofil tuh gimana sih, batang gimana, segmen gimana gitu. Kita harus bisa bedain. Poinnya sih di situ sih. Nah, simpelnya gitu. Oh, makanya sesuai sama penjelasan morfologi kakak yang tadi ya Kak. Benar. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Kak ke Ya. apa nih? Ada apa nih berikutnya? Nah, sekarang kita mau hitung waktu masa perdarahan. Gimana nih Kak? Kita ada metode apa nih buat ngitung masa pendarahan Kak? Oke. Ya, ini seperti di gambar nih udah tepat banget. Jadi untuk memeriksa masa perdarahan dapat menggunakan cara IV yang sebelah kanan ataupun cara DUK. DUK itu yang sebelah kiri, yang telinga. Oke, perbedaannya begini. Yang IV kita sebenarnya lebih tepat, apa maksudnya lebih tepat, lebih gimana ya? Validnya itu, angka validnya itu kita bisa temukan di IV. Tapi kalau pada anak-anak agar lebih nggak sakit gitu, kita bisa gunakan DUK. Bedanya gitu aja. Tapi IV biasanya yang direkomendasikan untuk orang dewasa ya. Jadi caranya begini, kita bendung lengan atas dengan sphygma manometer sampai dengan tekanan 40 mmHg. Nah, habis itu kita bersihkan bagian ininya, yang lengan bagian bawahnya. Selanjutnya, kita jangan lupa bersihkannya dengan alkohol 70% dan keringkan. Nah, habis itu kita tusuk deh dengan lancet darah pada tempat kira-kira 3 cm di bawah lipatan siku. Nah, dalam tusukan itu sampai dengan 3 mm. Nah, jika darah mulai keluar, jalankan stopwatch. Kita harus siapin stopwatch juga nih. Selanjutnya, kita isap darah yang keluar dengan kertas saring tiap 30 detik. Nah, waktu menghisap darah, jangan sampai menekan kulit. Jadi biarin darahnya keluar. Habis itu kita catat deh waktunya, waktu masa pendarahannya. Kayak gitu untuk yang IV. Sedangkan untuk cara yang DUK, kita tinggal tusuk deh daun telinga sekitar 2 mm dengan lancet. Jika darah keluar, jalankan stopwatch, sama konsepnya. Isap dengan yang tadi kertas saring secara 30 detik. Jangan menekan telinganya. Ya, biar darah keluar sendiri, habis itu kita catat deh waktunya. Pada intinya gitu, kita lihat waktunya sih Kak. Udah, mungkin itu aja sih untuk ini. Oh gitu Kak. Nih Kak Ken nggak mau minum dulu gitu Kak? Seret nggak tuh dari tadi ngoceh-ngoceh? Semangat. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Kak. Iya, lanjut. Kita lanjut ke, sekarang kita mau bahas cara ngitung masa pembekuan. Ini agak repot mungkin ya. Gimana sih Kak caranya Kak? Sebenarnya nggak serepot itu. Cuma kita memang gini, aku jelasin aja ya. Jadi masa pembekuan itu kita cuma perlu siapin 4 tabung serologi. Nah, itu tabungnya persis seperti yang digambar. Habis itu kita ambil darah pasien minimal 5 cc. Ini jadi cukup banyak nih. Nah, tiap tabung diisi 1 cc darah. Kemudian kita baca deh tabungnya satu persatu tiap 30 detik. Nah, kita miringkan sedikit tabung seperti itu digambar, benar. Sampai kapan dia membeku, kita bisa lihat dia membekunya kapan.
Nah, habis itu apabila sudah membeku, kita catat waktunya dan pindahkan ke tabung kedua. Seterusnya sampai dengan tabung keempat. Bila sudah selesai, kita biaskan mencatat waktu pembekuan dengan menjumlahkan waktu 2, waktu 3, waktu 4, dan dibagi 3. Artinya itu kita ambil rata-ratanya gitulah. Nah, ini itu untuk catat pembekuan darahnya Kak di luar tubuh, begitu. Kayak gitu, Oh, Kak. bener. Paham. Nih semoga teman-teman yang nonton juga sama ngertinya nih kayak saya nih. Soalnya cukup jelas penjelasannya ya. Amin. Kalau gitu kita langsung next aja nih Kak nah, ini kayaknya kedua dari terakhir nih kalau nggak salah Kak. Ini tes pembendungan atau dikenal juga dengan sebutan Rampelit. Nah, cara ngelakuin tesnya tuh gimana Kak? Oke. Rampelit atau tes pembekuan ini tuh sebenarnya juga mudah. Oke. Jadi bendungan dengan lengan atas dengan sama kita dengan sfigmomanometer sampai dengan tekanan Itu yang buat itu yang tensi buat itu ya bendungnya, Kak? benar. Itu sampai dengan tekanannya 100 mmHg kita bendung tuh. Habis itu jika tekanannya di bawah itu, bendungan lengan atas pada pertengahan tekanan sistolik dan diastolik. Pertahankan tekanan sampai dengan 10 menit. 10 menit aja. Jika percobaan dilakukan setelah percobaan masa pendarahan cara IV, maka lama bendungan hanya 5 menit yang tadi. Nah, lepaskan ikatan bendungan, setelah itu tunggu sampai tanda-tanda statis darah tidak ada. Selanjutnya kita hitung deh banyaknya petikye. Itu tuh sambil kita garisin, sebenarnya itu kita garisin tuh di bawah si kunci itu. Bagian depannya bergaris, habis itu kita sekitar 5 cm lah kurang lebih. Habis itu kita lihat ya distal dari fossa kubitinya gitu Kak. Oh, jadi di dalam garisnya itu dihitung ya, Kak? Iya benar. Petikainya tuh ada berapa banyak ya, Kak? Itu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung next nih ke topik terakhir. Kita mau bahas tentang pemeriksaan golongan darah nih. Teman-teman di rumah pada tahu nggak nih golongan darahnya apa? Kalau Kayaknya aku sih golongan bingung darahnya, ya. Mungkin aku taunya golongan dari darahnya sih orang B. tua kali ya Kak. Belum pernah Kalau cek kakak kali ya. apakah golongan darahnya, Kak? Aku O. Oh, oke. Beda nih kita nih. Iya. Coba gimana nih, Kak? Cara meriksa golongan darah nih, Kak, buat teman-teman yang belum tahu nih. Jadi seperti teman-teman tahu nih di film-film nih sering dicek nih golongan darahnya untuk samain orang tua atau anak nih. Jadi gini, sebenarnya simple buat golongan darah. Yang perlu disiapin nih cuma darahnya yang mau dicek sama nih kertas ini nih yang sebelah kiri. Ini penting banget. Sama antigennya di sini nih yang kanan. Dari golongan A-nya, B-nya, AB dan O. Nah, jadi kita pertama tuh paling penting cantumin identitas sebelum cek ini semua, identitas dulu, identitas dari pasien ya yang ingin dicek darahnya ya. Itu yang pertama. Kayak nggak ketuker ya, Kak? Iya bener. Karena kan percuma dong kalau ketuker malah ngubah hasil nanti. Iya, bener-bener. Jadi kita cantumin nih di kartu golongan darah. Selanjutnya kita letakkan di atas setiap kotak itu tuh ada 4 kotak. Nah, darah kita setetes. Jadi ada 4 tetes. Oke, untuk jumlahnya itu nggak perlu banyak, kita kira-kira aja. Setetes. Selanjutnya kita tambahkan pada tiap kotak yang setetes darah itu dengan antiserumnya. Yang sesuai dengan yang tercantum. Contoh nih, yang pertama A, yang pertama B, yang ketiga pertama A, kedua B, ketiga AB, ketiga O. Nah, yang penting sesuai aja sama tulisannya. Nah, kita campurin dengan biasa kita aduk. Ya, pastiin yang alat untuk mengaduknya itu nggak campur dari A ke B, dari B ke C, dari B ke O atau ke AB gitu. Jadi kita pastiin nggak kecampur dah. Setelah itu nggak begitu lama kita cek deh, perhatiin ada gak sih aglutinasi atau enggaknya. Aglutinasi itu yang titik-titik itu tuh. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat kalau O sesuai yang bergambar tidak ada aglutinasi seperti itu tuh yang contoh. Untuk yang AB semua mengalami aglutinasi. A, B, AB. Untuk yang B
aglutinasi hanya di AB dan B. A-nya enggak. Sedangkan untuk A, aglutinasi di A dan AB. Nah, kita juga perlu tuh perhatiin namanya tuh resus. Resus itu tuh kita bisa lihat dia aglutinasi itu positif atau tidak aglutinasi itu negatif. Seperti itu, Kak. Kalau aglutinasi berarti dia contoh A resus positif. Kalau enggak berarti A resus negatif. Kayak gitu aja sih. Oh, nggak susah ya Kak Nggak bacanya ya susah, Kak? bener nggak susah. Golongan darah. Sabi-sabi. Oke. Masih ada lagi nggak ya nih? Kita coba lihat dulu ya. Kayaknya ini udah terakhir sih Kak. Terakhir ya. Oh iya bener, udah terakhir. Kalau gitu ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Kak? Kira-kira dari Kak Ken? Oke, jadi untuk blok 24 ya, kalau di fakultas aku, di kampus aku, ini hematologi ini di blok 24. Mungkin buat teman-teman yang masih di blok bawah ngerasa, ih susah banget sih, ih keren banget nih udah suntik-suntik, gue nggak yakin nggak bisa. Nah, saran dari aku tuh kalian pede aja. Mungkin aku awalnya juga sama kayak kalian, keren, susah nih gue nggak bakal bisa. Tapi sebenarnya tuh ini mudah. Gitu aja sih teman-teman. Nggak perlu Harus ini ya, percaya diri aja lah. berani mencoba Iya, teman-teman. biasanya nih kalau di kampus aku nih kita disuruh tusuk satu-satu cobain gimana rasanya. Nah, nanti Cuman sekarang kalian jangan karena takut. lagi pandemi jadi ya Ya benar. ginilah Lagi hal yang pandemi bisa kita perbuat. kita ini ya belajar di rumah juga ya, study at home ya. Iya, Tapi jangan jadi sampai itu nih menghalangi kita, Kak. semoga juga podcast kita hari ini bermanfaat nih buat teman-teman yang nonton di luar Amin. sana. Semoga informasi yang kita bagikan nih berguna buat teman-teman. Ya, Kalau gitu, sekian dari saya dan oke, kami Kakek sekian. Milen. See you di video berikutnya dari See channel you. kami. Terima kasih Kakek. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Oke.